Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Rubiati GPAI. Apa kabar Bapak Ibu Guru? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Dalam video kali ini Bapak Ibu kita ingin berbagi tentang pengembangan kompetensi dalam pengelolaan kinerja di PMM. Bapak Ibu, video ini kita buat untuk menanggapi pertanyaan di kolom komentar. Ada beberapa pertanyaan yang senada Bapak Ibu. Kurang lebih pertanyaannya adalah, Bu, untuk bukti dukung berupa perangkat ajar yang terbit di PMM dengan poin 24 poin, bagaimana cara uploadnya? Kemudian yang kedua, apakah kita harus melaksanakan minimal satu pelatihan mandiri dulu baru bisa divalidasi untuk diterbitkan atau bagaimana? Mohon pencerahannya. Bapak Ibu, kita akan bahas. Bapak Ibu, pertanyaan ini tentu terkait apabila Bapak Ibu Guru memilih pilihan pengembangan kompetensi dalam rencana hasil kerja PMM itu pada jenis yaitu meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai penyusun perangkat ajar yang dapat dibagikan kepada guru dan atau kepala sekolah lain. Catatan dari pilihan ini Bapak Ibu bahwa satu perangkat ajar yang terbit di PMM setara dengan 24 poin Bapak Ibu. Jadi satu modul ajar atau satu project ajar Bapak Ibu yang Bapak Ibu upload di PMM itu setara dengan 24 poin. Bukti dukungnya adalah perangkat ajar yang terbit di PMM. Nah, masalahnya bagaimana kita untuk bisa menjadi penyusun perangkat ajar yang bisa tervalidasi di PMM begitu Bapak Ibu sehingga kita mendapatkan 24 poin. Maka video kali ini kita beri tema 3 syarat untuk menjadi penyusun perangkat ajar di PMM. Bapak Ibu, untuk bisa menjadi penyusun perangkat ajar di PMM, Bapak Ibu, apa syaratnya bisa kita cek di ruang kolaborasi PMM. Silakan Bapak Ibu bisa ketik ruang kolaborasi PMM. Kita klik Bapak Ibu. Nah, nanti akan muncul seperti ini Bapak Ibu, kita klik yang bagian atas. Yang bagian atas sendiri kita klik Bapak Ibu. Ruang kolaborasi Merdeka Mengajar. Nah, setelah kita klik Bapak Ibu kita akan masuk seperti ini Bapak Ibu, ruang kolaborasi Merdeka Mengajar. Gotong royong berbagi inspirasi mengajar untuk pendidik bangsa. Nah, di sini Bapak Ibu kita scroll ke bawah. Ini Bapak Ibu, perangkat ajar kurikulum merdeka bisa berupa bahan ajar, bisa berupa modul ajar, bisa berupa project, modul project Bapak Ibu. Apa keutamaan menjadi penyusun atau kontributor perangkat ajar Bapak Ibu? Bahwa dengan kita menjadi penyusun perangkat ajar, maka perangkat ajar kita akan bisa terakses oleh 4 juta pendidik di Indonesia. Maka ini sungguh sesuatu yang sangat besar manfaatnya. Nah, ini masalahnya. Tidak serta-merta ketika kita menginginkan untuk mengunggah perangkat ajar yang kita buat di PMM langsung kita tinggal mengunggah, ternyata tidak Bapak Ibu. Ada 3 tahapan untuk bisa berkontribusi Bapak Ibu. Ada 3 tahapan untuk bisa menjadi kontributor penyusun perangkat ajar di PMM. Nah, ini akan berbeda-beda Bapak Ibu, apakah yang akan menjadi kontributor nanti sebuah institusi, ataukah individu, ataukah pendidik. Ini ada perbedaan. Perbedaannya adalah ini Bapak Ibu, apabila calon kontributornya itu adalah institusi, maka Bapak Ibu di sini ada persyaratan ini menampilkan contoh karya perangkat ajar yang sudah dibuat 3-5 karya Bapak Ibu. Kemudian dokumen legalitas
instansinya. Jadi ini harus ada syarat ini. Syarat pertama ini. Berbeda dengan kalau individu, Bapak Ibu, syaratnya adalah ini untuk bisa menjadi kontributor adalah ada menampilkan contoh 3-5 karya. Nah, apabila kita pendidik Bapak Ibu, maka syarat tadi tidak ada, langsung kita memenuhi syarat-syarat berikut. Syarat yang pertama yaitu kita harus mempelajari topik kurikulum merdeka di pelatihan mandiri. Jadi kita harus menempuh pelatihan mandiri dulu di PMM Bapak Ibu. Maka mohon dipertimbangkan apabila Bapak Ibu belum menempuh pelatihan dasar yang ada di PMM, hendaknya tidak memilih poin pengembangan kompetensi sebagai penyusun perangkat ajar di PMM. Karena apa? Takutnya nanti rentang waktu antara Januari sampai Juni Bapak Ibu, hal ini tidak bisa kita penuhi Bapak Ibu ya, karena harus ada tahapan kita menempuh pelatihan mandiri dulu. Setelah kita menempuh pelatihan mandiri ada di PMM Bapak Ibu, maka berikutnya kita masih harus, dan ini tidak hanya satu Bapak Ibu, karena tadi ada pertanyaan apakah cukup menempuh pelatihan mandiri satu topik begitu? Tidak Bapak Ibu. Jadi topik-topik dasar dalam pelatihan mandiri di PMM ini harus kita tempuh semua Bapak Ibu, baru nanti angka 1 ini akan menjadi hijau, dalam arti kita bisa melanjutkan di penempuhan syarat yang kedua. Apakah syarat kedua? Syarat yang kedua yaitu kita mempelajari cara membuat perangkat ajar di pelatihan mandiri minimal 1 topik Bapak Ibu. Oke, minimal 1 topik. Nah, pilih sesuai tipe perangkat ajar yang ingin dikontribusikan, bisa 1 atau keduanya. Nah, ini Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu nanti akan berfokus pelatihan yang terkait dengan bahan ajar dan modul ajar ataukah modul project ya? Nanti Bapak Ibu tinggal memilih apakah Bapak Ibu jenjang PAUD, SD, SMP atau SMA. Begitu Bapak Ibu. Ini syarat yang kedua harus kita tempuh. Apabila ini sudah kita tempuh, ini sudah hijau Bapak Ibu, maka syarat yang berikutnya adalah sudah mulai bisa berkontribusi perangkat ajar sewaktu-waktu Bapak Ibu. Nah, perangkat ajar yang kita upload nanti di PMM Bapak Ibu akan terverifikasi Bapak Ibu. Demikianlah Bapak Ibu pembahasan bagaimana agar kita bisa menjadi penyusun perangkat ajar di PMM Bapak Ibu. Jadi ternyata ada 3 syarat yang harus kita penuhi. Yang pertama, kita menempuh pelatihan-pelatihan yang ada di PMM. Kemudian yang kedua, kita mengikuti pelatihan pembuatan perangkat ajar di PMM, boleh hanya 1 topik untuk syarat yang kedua. Baru setelah itu kita diperbolehkan untuk membuat dan mengunggah perangkat ajar kita di Merdeka Mengajar Bapak Ibu. Terkait dengan hal ini, jadi Bapak Ibu tolong memperhatikan apabila Bapak Ibu belum menyelesaikan pelatihan-pelatihan yang ada di PMM, hendaknya tidak menjadikan pilihan RHK sebagai penyusun perangkat ajar Bapak Ibu, yang sekalipun memang ini tinggi Bapak Ibu, poinnya ada 24 poin. Karena masih ada tahapan-tahapan yang harus dipenuhi, takutnya nanti tidak bisa terpenuhi di periode Januari sampai dengan Juni. Nah, terkait dengan pertanyaan apabila kita memilih sebagai penyusun perangkat ajar di PMM, maka apa bukti dukung yang kita unggah di pengelolaan kinerja kita? Maka Bapak Ibu, apapun pilihan dari pengembangan kompetensi di pengelolaan kinerja yang itu ditempuh melalui PMM, maka bukti dukungnya sudah terintegrasi Bapak Ibu ya. Kita bisa langsung mengambilnya dari PMM begitu. Demikianlah Bapak Ibu sedikit berbagi dalam video kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.